Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam Pancasila. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Nurul Asyikin dengan NIM A321246061 dari kelas B dengan dosen pengampu mata kuliah Hukum Pidana. Dengan hormat saya sebutkan namanya Bapak Dr. Asdin SPD MPD. Baik, di video kali ini saya ingin menjelaskan materi tentang hapusnya hak penuntutan dan eksekusi. Dalam hukum pidana, terdapat keadaan-keadaan tertentu yang menyebabkan hak negara untuk menuntut atau melaksanakan eksekusi pidana menjadi hilang. Poin yang pertama ada hapusnya hak penuntutan. Negara melalui jaksa tidak dapat lagi mengajukan tuntunan pidana kepada terdakwa. Penyebabnya antara lain, yang pertama abolis, yang dimana penghapusan penuntutan oleh presiden karena alasan tertentu atau kebijakan politik atau humaniter. Yang kedua ada aminets, atau pengampunan umum oleh presiden yang menghapus tindak pidana sekaligus penuntutannya, biasanya untuk kasus bermotif politik. Poin yang kedua ada hapusnya hak eksekusi, yang dimana hak negara untuk melaksanakan putusan pidana hilang meski putusan sudah inkrach. Misalnya, poin pertama ada kondisi-kondisi yang tidak memungkinkan jaksa memidana menurut aturan, atau misalnya terpidana meninggal, daluarsa, eksekusi, dan sebagainya. Poin yang kedua ada Pasal 84 KUHP juga mengatur keadaan khusus yang menghalangi pelaksanaan hukuman. Kita masuk di poin yang selanjutnya ada eksekusi oleh jaksa, yang dimana eksekusi dilakukan oleh jaksa setelah putusan berkekuatan hukum tetap atau inkrach. Yang kedua, dasar hukum utamanya pada pasal 270 KUHP yang menyatakan bahwa pelaksananya putusan pidana berada pada jaksa. Materi selanjutnya ada kewenangan presiden. Poin pertama ada gerasi, yang dimana berdasarkan pasal 14 Undang-Undang Dasar 1945, presiden dapat memberikan keringanan, perubahan, atau penghapusan tindak pidana, namun tidak menghapus tindak pidananya. Gerasi diberikan kepada seseorang yang sudah dijatuhi putusan tetap atau inkrach. Jenis pidana dalam KUHP. Yang pertama ada pidana pokok yang dibagi beberapa poin. Yang pertama pidana mati, pidana penjara, pidana tambahan, pidana kurungan, dan pidana denda. Selanjutnya ada pidana tambahan, pencabutan hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman putusan hakim. Selanjutnya ada pengurangan dan penambahan hukuman, yang dimana beberapa faktor dapat memperingan atau memperberat pidana. Yang pertama ada pengurangan atau pemberian keringanan berdasarkan Undang-Undang Dasar maupun KUHP. Misalnya, umur masih muda, pelaku dapat mendapat pengurangan pidana karena dianggap belum matang secara fisik. Yang kedua ada faktor keadaan sosial, psikologis, penyesalan, dan sebagainya. Yang ketiga ada gerasi dapat mengurangi hukuman. Selanjutnya ada penambahan atau pemberatan. Residivis atau mengulangi tindak pidana dapat dijatuhi pidana lebih berat keadaan tertentu, menyebabkan hakim dapat menambah hukuman, misalnya dilakukan terhadap orang tua atau anak, atau dilakukan bersama-sama. Selanjutnya ada aliran teoritis, yang dimana tokoh realitis pemidanaan sebagai sarana menjaga ketertiban masyarakat. Yang terakhir ada tokoh idealis, yang dimana pemidanaan lebih menekankan perbaikan moral dan kemanusiaan. Baik, itulah materi dari saya. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.